Setelah Belanda mengalami kekalahan atas sekutu yang mengakibatkan daerah yang dikuasai Belanda jatuh ke tangan sekutu, yang menjadikan daerah Nusantara jatuh ke tangan Jepang. Jepang pun mulai datang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat, dan Kragen Jawa Tengah. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Tenang semua, kami dari pihak Jepang akan melindungi kalian semua. Setelah merebut kekuasaan dari pihak Belanda dari 3 tempat di Pulau Jawa dan meyakini rakyat Indonesia bahwa Jepang melindungi mereka, tipu daya yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia untuk memberi sebuah impresi yang baik guna mendapatkan hati dan simpati masyarakat Indonesia kala itu. Serangan Jepang kepada Belanda berlanjut ke daerah lain, salah satunya adalah Bandung. Pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang menyerang daerah Bandung dari utara. Ketika Ciater digempar oleh Jepang, tentang Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokal, tetapi Jenderal Imamura menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Siapa kalian? Kami pihak Belanda ingin membicarakan hal-hal penting bersama Anda. Apa tujuan kalian datang ke sini? Maksud kedatangan saya kemari ialah untuk meminta penyerahan lokal dari Jepang untuk Belanda. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pihak Belanda harus menyerahkan total dari seluruh pasukan serikat di Pulau Jawa. Tidak, saya tidak setuju dengan syarat itu. Semua terserah pada Anda. Jika pihak Belanda tidak mau memenuhi persyaratan itu, tidak ada jalan lain daripada harus meneruskan pertempuran. Bandung akan kami hujani bom oleh kapal-kapal terbang. Walaupun begitu, saya masih selalu memberikan kesempatan untuk terus mempertimbangkan kembali persyaratan itu. Lalu bagaimana? Baiklah kalau begitu kami pihak Belanda menyetujui persyaratan itu. Kami pihak Belanda mengaku kalah dan akan memberikan serah terima kekuasaan dari Pangkalan Utara Kalijati dan penyerahan total pasukan dari serikat di Pulau Jawa. Baik kalau begitu. Penyerahan kekuasaan dan pengakuan kekalahan Belanda atas Jepang menarik simpatisan masyarakat Indonesia yang membawa semangat baru bahwa penjajahan telah usai dan membawa era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang akan berdiri di kakinya sendiri. Keyakinan tersebut bertambah kuat saat Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia, serta Jepang mulai melakukan beberapa propaganda. VO, salah satu propaganda yang Jepang lakukan adalah Gerakan 3A, no Hikari Nippon, Ajian no Botai Nippon, Ajian no Shidosha Nippon, yang memiliki arti Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia pada tanggal 29 April 1942. Selamat siang semua. Apakah kalian sudah berkumpul semua di sini? Tolong dengarkan orasi dari kami semua. Kami, bangsa Jepang, akan mengikuti perang Pasifik. Jika kita menang, maka kita akan merdeka. Jika kita merdeka, maka kita akan memakmurkan warga-warga Asia. Kami belum menerima keputusan seperti itu. Kami tidak setuju. Kami sudah membebaskan para tokoh dari pemerintahan Hindia Belanda dan kami akan mempermudah kalian untuk beribadah dan kami akan memperbolehkan kalian untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Dan kami boleh memperbolehkan kalian untuk menyanyikan lagu bangsa kalian. Baiklah kalau begitu kami percaya. Lalu organisasi apa yang dimaksud dengan Gerakan 3A dan apa tujuannya? Gerakan 3A mempermudah kalian untuk menuju kemerdekaan. Dan kita akan
mementingkan kalian dan mencoba membantu kalian. Maka dari itu, mari kita mengikuti gerakan 3A itu. Baiklah kalau begitu, kami setuju. Itu adalah hal-hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Selain gerakan 3A, propaganda lainnya adalah membentuk organisasi yang melibatkan orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air atau PETA, yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. PETA adalah organisasi satuan militer yang beranggotakan penduduk lokal yang berfungsi sebagai kekuatan pertahanan Jepang. Tuan, bolehkah saya meminta upah untuk saya makan dan keluarga? Dasar keparat, apa-apaan ini? Belum juga kerja selesai sudah meminta upah. Tapi Tuan, Tidak ada tapi-tapi. Apaan kamu? Harapan rakyat Indonesia yang terbebas dari siksaan dan jajahan pun sirna, karena janji Jepang hanyalah janji-janji semata, karena Jepang ternyata melakukan kerja paksa yang lebih dari Belanda, yaitu Romusa, yang sangat menyiksa warga Indonesia, bahkan walaupun hanya dalam kurun waktu yang singkat, menyebabkan 4-10 juta warga Indonesia tewas. Keadaan itu terus berlangsung selama kependudukan Jepang. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign. Pada tanggal 14 Agustus 1945, terjadi peristiwa besar mengguncang Jepang pada saat itu. Dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima menyebabkan Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan seluruh stasiun radio pada saat itu disegel oleh Jepang. Namun, siaran tersebut tertangkap dalam radar radio Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Syahrir, silakan masuk. Silakan. Silakan duduk semua. Ada apa Syahrir sampai mengadakan rapat dadakan seperti ini? Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar yang mengejutkan sekaligus kabar gembira bagi kita Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengarnya tadi pagi di radio BBC London. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan. Itu semua kabar yang mengejutkan, Bu. Saya tidak pernah Jepang menyerah kepada sekali. Tapi Syahrir, apa tujuannya dengan terjadinya kekosongan kekuasaan? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena dengan pindahnya Jepang terhadap sekutu, kekuatan Jepang menjadi lemah dan tidak terkendali, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Kalau begitu, kita harus memanfaatkan momen kekosongan ini dengan baik. Namun, langkah apa yang harus kita ambil? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju. Lagi pula Jepang sudah kehilangan seluruh kekuatannya dan Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Saya juga setuju dengan usulanmu, Syahrir, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar katamu Syahrir, kemerdekaan merupakan hak rakyat untuk memproklamasikan. Oleh karena itu, kita semua akan ke rumah Bung Karno dan meminta Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan hubungan pihak dengan Jepang. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI adalah badan organisasi yang didirikan oleh Jepang. Tidak boleh ada campur tangan Jepang di dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita rayakan sendiri. Benar, saya setuju. Bagaimana kalau Ikana dan Darwis pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini? Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.
Setuju. Merdeka! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, perwakilan dari golongan pemuda, Wikana dan Darwis datang ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa? Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada di rumah? Ada hal penting yang kami harus bicarakan. Ada, silakan masuk. Saya panggilkan dulu Kang Mas ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. 2 orang pemuda datang kemari. Katanya ada hal yang harus dibicarakan. Sebentar, saya akan ke sana. Ada maksud apa kalian datang kemari? Begini Bung, saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London. Maka dari itu saya dengan pemuda lainnya mengadakan rapat ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semua setuju kepada usulan ini. Bagaimana menurutmu Bung? Kita tak akan mampu mengalahkan kekuatan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan bisa mengalahkan Jepang. Bayangkan, jika terjadi pertumpahan darah yang besar, semua akan menderita. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan tak terhenti ini. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berbincang dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon pamit undur diri. Karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, Wikana dan Darwis memilih undur diri kepada Soekarno. Mereka keluar dari kediaman dengan raut wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, kita harus mempersiapkan dengan matang-matang agar tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan kembali mengambil kekuasaan di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dibahas pada sidang PPKI tanggal 14 Agustus mendatang. Bagaimana Bung? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat kalian. Lagi pula, kita tidak boleh gegabah dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus berpikir panjang dan memperkirakan masa depan. Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat dengan hasil keputusan rapat kali ini. Baiklah, kita tutup saja rapat kali ini. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan atas semua ini. Benar. Tapi dengan cara apa? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Kabupaten Karawang? Tempat ini merupakan markas yang dipimpin oleh Sudanso Subeno di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Sudanso Singgi, kawan-kawan di Jakarta. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Setuju. Ada apa? Ada apa ini? Ada yang kami perlu bicarakan denganmu. Mana? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana.
Apa tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang masalah proklamasi, Bung. Bukankah keputusannya sudah disahkan dalam rapat PPKI? Kenapa harus dibahas lagi? Kami semua masih bingung mengapa harus menunggu PPKI. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Aku sangat paham dengan apa yang kalian maksud. Akan tetapi, kami masih perlu bantuan Jepang. Dan tidak mungkin memproklamasikan tanpa bantuan Jepang. Bagaimana jika janji Jepang hanya pemanis belaka? Apa yang akan kau lakukan, Bung? Benar, aku setuju sekali dengan perkataanmu. Kita tidak bisa mempercayai Jepang hanya mereka berkata akan membantu kemerdekaan Indonesia. Akan lebih baik kita proklamasikan kemerdekaan ini dengan kekuatan kita. Kita berhak bebas dari belenggu ini. Inilah saatnya. Kebebasan memproklamasikan kemerdekaan dengan secepatnya tanpa ada bantuan dari pihak lain. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Bung Darwis tolong lepas tali di Bung Karno, dan Bung Saleh tolong lepaskan tali di Bung Hatta. Mari ikut saya. Silakan duduk. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Saya masih belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin, kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Dan apa yang dikatakan oleh para golongan muda tadi itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah langkah ini merupakan langkah yang tepat? Apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Tentu saja mungkin bisa, Bung. Selagi kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Baik, Bung. Baik, kami setuju, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana putusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan masalah naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan dari sekarang, apalagi juga sampai tahu kita akan menerbitkan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda? Apakah bisa? Bisa. Sekarang kita akan ke rumahnya malam ini. Ayo. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945. Sebentar, saya panggilkan dulu. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat malam, ada keperluan apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Jika benar, saya turut bergembira mendengar kabar tersebut. Silahkan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ada, sebentar saya ambilkan.
Bagaimana dengan pendatangan naskah ini? Menurut saya naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh PPKI karena kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat akan masalah ini? Jangan, kita tidak boleh sama dengan bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini berkat jasa Indonesia, tentunya atas nama Indonesia. Setuju. Kalau ada ketik naskahnya. Baik Bung, apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemaniku di masa yang sangat sulit ini. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Ya, Alhamdulillah. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana berlangsungnya esok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang dirinya lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa, kita belum menyiapkannya. Bagaimana Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi ibu tidak mempunyai kain, yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah itu tidak apa-apa? Ya, tidak apa. Buatlah bendera dengan sederhana. Baik, bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Ya, saya setuju. Kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiaplah untuk memproklamasikan esok hari. Kalau kau mengibarkan bendera itu. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera itu. Bendera siap kepada bendera merah putih. Hormat, Nuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Tegak, Nuk. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Alhamdulillah kita merdeka. Tanah air beta pusaka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama, dihadiri oleh Ir Soekarno, Hatta, Rajiman, dan para pemuda, yang akan membahas beberapa hal seperti menetapkan dan membahas Undang-Undang Dasar 1945, yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Karena pada kesempatan kali ini kita memiliki kesempatan untuk rapat mengenai hal-hal yang penting untuk negara kita yang baru saja merdeka. Mari kita mulai saja rapat hari ini. Di sini kami akan menetapkan dan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju, Bung. Saya dan yang lainnya merasa sidang kali ini sudah cukup, Bung. Baiklah, kalau begitu, sekian saja pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih, Bung. Hasil sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar landasan negara. 2. Mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. 3. Mengesahkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada 19 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang kedua yang dihadiri oleh Soekarno sebagai ketua PPKI dengan wakilnya Hatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Baik, terima kasih, Bung. Apa kabar, Hatta, Rajiman? Kami baik-baik saja, Bung. Mengapa kau mengadakan rapat kali ini, Bung? Benar, rapat kali ini apa yang mau dibahas, Bung? Di rapat kali ini kita akan membahas pembagian wilayah Indonesia. Pembagian wilayah dalam bentuk apa, Bung? Indonesia akan dibagi menjadi 8 provinsi. Di setiap provinsi akan dibentuk Komite Nasional Daerah. Ada provinsi apa saja, Bung? Ada Provinsi Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sunda Kecil, Borneo, Maluku, dan Sulawesi. Baik, Bung. Selanjutnya apa yang akan kita bahas? Kita juga akan membentuk 12 departemen dan 4 menteri untuk membantu presiden. Ada departemen apa saja, Bung? Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Penerangan, Pengajaran, Sosial,
hubungan, tahanan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Baik Bung, apakah hanya itu saja? Ya, sudah. Bagi saya cukup dan saya setuju. Bagaimana dengan kalian? Ya, kami setuju. Baik, jika seperti itu, kita tutup saja sidang hari ini. Sidang PPKI yang kedua, 19 Agustus 1945, memutuskan bahwa pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan membentuk 12 departemen beserta 4 menteri negara, dan mensahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang ketiga, yang dihadiri oleh Soekarno sebagai Ketua PPKI dengan wakilnya Mohatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi peserta rapat yang selalu datang sampai rapat ketiga ini. Hari ini kita akan membahas tentang apa, Bung? Di rapat kali ini kita akan melakukan pembentukan Komite Nasional Pusat yang akan dilantik pada tanggal 29 Agustus mendatang. Jika begitu, apakah Bung tahu siapakah yang akan menjadi ketuanya? Kasman Simonimejo ialah yang akan menjadi ketuanya. Apakah kalian setuju? Lalu, apalagi yang harus kita bahas, Bung? Kita akan membentuk Partai Nasional Indonesia dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Ya, kami setuju, Bung. Baik, kalau begitu kita tutup saja rapat hari ini, yang merupakan rapat terakhir. Sidang PPKI yang ketiga, 22 Agustus 1945, memutuskan 1. Mensahkan Partai Nasional Indonesia. 2. Mensahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan dilantik secara resmi pada tanggal 29 Agustus 1945. PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Mohatta dengan anggotanya berjumlah 21 orang. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Akhirnya, pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan demikian, maka PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Dengan tugas akhir, pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi penyempurna tugas panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu PPKI ini resmi dibubarkan. Jakarta, 29 Agustus 1945. Pada tanggal 24 Maret 1946, terjadi peristiwa yang sangat mendebarkan di Bandung, yaitu yang berpuncak pada suatu malam mencekam. Saat penduduk melarikan diri, mengungsi di antara kobaran api dan tembakan musuh. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kedatangan para pasukan antara Sekutu dan Nica, Netherlands Indies Civil Administration, pada tanggal 17 Oktober 1945. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kami akan memberikan ultimatum kepada kalian agar menyerahkan apa yang telah kalian rampas bersama pemuda. Kami tidak akan menyerahkannya. Dasar keras kepala. Bukan hanya itu, kami akan memberikan ultimatum pada kalian untuk mengosongkan Bandung bagian utara pada tanggal 29 Oktober. Mengapa kami harus melakukannya? Sudah, lakukan saja. Ini juga demi kalian. Kami tetap tidak mau. Hai kalian para TKI, kalian sangat keras kepala. Begitu kami akan mengirimkan ultimatum yang kedua kalinya, yang pernah kami kirimkan waktu itu juga. Sudah kami bilang, kami tidak akan pernah menyerahkannya dan akan tetap pada pendirian kami dan tidak akan pernah berubah. Jika kalian ingin selamat, maka kosongkanlah kota Bandung Utara besok pada jam 2 siang. Sehari sebelum ultimatum itu telah keluar,
perintah dari pemerintahan pusat di Jakarta untuk mengosongkan kota Bandung Utara. Akan tetapi, markas TRI di Yogyakarta meminta sebaliknya. Pada saat persiapan rencana Bandung Lautan Api terjadi pada pukul 5 sore, mereka sudah mengetahui bahwa pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum untuk digunakan sebagai markas mereka. Rencana kalian, apakah sudah siap? Siap, Kolonel. Kami sudah membuat rencana agar pasukan sekutu tidak dapat membawa keuntungan dari negeri Parahyangan ini. Apa rencana kalian? Menurut kami sebaiknya kita bakar Bandung bagian utara, karena tempat itu akan dijadikan markas oleh mereka. Itu rencana yang baik. Tapi bagaimana dengan rakyat kita? Sebaiknya kita evakuasi rakyat ke bagian Bandung Selatan agar mereka selamat. Saya setuju dengan rencana kalian. Pada saat itu, Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana, asap hitam mengepul, membubung di tinggi di udara, semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang hingga pertempuran sengit terjadi. Namun, proses mempertahankan kemerdekaan tersebut tidak berlangsung lancar. Beberapa saat setelahnya, terjadi agresi militer Belanda ke-1 pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947, di mana pihak Belanda melakukan serangan terhadap pihak Indonesia karena penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntunan Belanda yang berisi tentang keharusan Republik Indonesia untuk mengirim beras dan penyelenggaraan Kendarmi. Lalu, dilakukanlah perjanjian Linggarjati setelah terjadinya agresi militer Belanda I. Perundingan ini diadakan di atas kapal Renville, sehingga dikenal dengan perjanjian Renville. Semua delegasi bergegas menuju kapal Renville. Apakah semua peserta dari delegasi sudah datang? Sudah. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja perundingan untuk hari ini. Saya mempersilahkan untuk para delegasi menyampaikan pendapat-pendapatnya masing-masing. Silakan. Kami dari Australia menyatakan bahwa keberatan dengan adanya agresi militer Belanda yang menduduki Indonesia. Bukankah Indonesia sudah merdeka? Kita tanyakan Belanda saja, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Bagaimana Mr. Abdul Qadir? Kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Kami telah memproklamasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945. Sudah, bukankah kita di sini bersama untuk menghentikan pertempuran antara pihak Belanda dan Indonesia? Ya, benar. Bagaimana kita ambil jalan tengahnya saja? Mr. Amir, bagaimana masalah Anda? Kami hanya ingin Belanda pergi dan mengakui bahwa seluruh wilayah Indonesia telah merdeka. Tidak, Belanda hanya mengakui sebagian dari daerah Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil dari Jawa Barat dan Sumatera. Mr. Amir, sementara Belanda telah mau mengakui sebagian wilayah Republik Indonesia, bukankah itu lebih baik daripada pertempuran darah terus-menerus? Benar, sebaiknya tentara Republik ditarik terlebih dahulu dari wilayah yang dikuasai Belanda untuk menghindari pertempuran lebih lanjut. Ya, sepertinya usulan Mr. Paul dapat diterima. Baiklah, kalau begitu, sepertinya rapat perundingan kali ini kita sudah menemukan jawabannya. Yaitu seperti yang pertama, Belanda mengakui daerah Republik Indonesia hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta, sebagian kecil dari Jawa Barat, lalu Sumatera. Dan yang untuk keduanya adalah tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda. Itu adalah hal-hal yang harus disetujui dan disepakati oleh kedua belah negara. Karena itu adalah hasil perundingan untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk delegasi yang sudah datang. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus 1949, diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Sebagai ketua KMB, Perdana Menteri Belanda Willem Drees, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta, BFO di bawah pimpinan Sultan Hamid II, dan delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Maarseveen. Sedangkan dari UNSI, United Nations Commission for Indonesia, sebagai mediator dipimpin oleh Chris Ley. Mohatta, sebagai perwakilan dari Indonesia, apa yang ingin bangsa Indonesia ini harapkan dari perundingan ini?
Kami ingin Belanda menyerahkan kedaulatannya dari bangsa kami. Tambahan, kami ingin Belanda menyerahkan Irian Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Belanda? Apakah kalian setuju terhadap tuntutan dari negara Indonesia? Kami keberatan dan tidak bersedia menerima tuntutan kalian. Baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia harus berserikat dengan kami dan bergabung dengan Uni Indonesia Belanda. Bagaimana Indonesia? Apakah kalian setuju? Tunggu dulu, bagaimana dengan perihal Irian Barat? Ya, apa kalian akan mengembalikannya sebagai kesatuan NKRI? Ya, saya rasa perundingan ini akan berjalan mulus jika kalian mengembalikan Irian Barat kepada kami. Itu tidak mungkin. Bukankah sejak dulu Irian Barat adalah NKRI dan kalian yang mengambilnya bukan? Ya betul, kami menginginkannya kembali. Ya baiklah, kami akan menyerahkan Irian Barat setahun setelah Indonesia memperoleh kedaulatan. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa perundingan ini telah mencapai mufakat dan hasilnya akan dibacakan oleh Sultan Hamid II sebagai selaku delegasi BNO. Konferensi meja bundar ini menghasilkan 3 pokok penting, yaitu 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada Desember 1949. 2. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia.